Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini, kita bersama-sama belajar pengausan-pengausan pada malam hari ini. Kita semua ini wajib bersyukur terhadap Gusti Allah, karena pada malam hari ini kita semua ini dikasih kesehatan dan umur panjang. Dan kita semua ini dikasih keimanan dan keyakinan pada malam hari ini, sehingga kita semua ini bisa hadir di dalam pengausan bumi bakti. Di dalam pengausan bumi bakti ini sareng-sareng belajar. Kita semua ini hidup semuanya belajar. Jadi kita ini wajib belajar. Pada malam hari ini kita akan membahas di dalam kitab Nurjati. Kitab Nurjati ini ini isinya ini ada kitab Pancarurip Sejatine Urip, ada kitab Insan Hamil, ada kitab Sejati. Jadi kita semua ini pada malam hari ini kita akan membahas di dalam kitab Nurjati. Di dalam kitab Nurjati ini temanya, judulnya yaitu adalah sama. Sin jabersa itu maknanya ing satu hune, mim jaberma itu maknanya Muhammad. Kita semua ini ing satu hune umat manusia. Mim jaberma maknanya Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad juga seorang umat manusia. Berarti kita semua ini dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini semuanya sama, namanya itu manusia. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Alhamdulillah jawabannya benar. Karena kita semua ini umat manusia. Kanjeng Nabi Muhammad juga umat manusia. Para jamaah ini menjawabannya benar. Benarnya letaknya di mana para jamaah? Alhamdulillah ada satu orang yang menjawabnya manusia. Letak kebenarannya yaitu adalah di manusia. Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga itu manusia. Kita semua ini umat manusia. Seluruh dunia ini umat manusia.
Jadi seluruh umat manusianya itu ada satu nama manusianya itu. Karena Sang Pencipta itu menciptakan makhluk yang paling dimuliakan itu adalah umat manusia. Yang baru lahir namanya manusia tidak, para jamaah. Manusia. Lalu dewasa, manusia tidak. Manusia. Lalu tua, manusia tidak. Manusia. Kecil, dewasa, tua, itu namanya manusia. Berarti manusia itu cuma satu. Tapi kalau asmahnya manusia itu tidak bisa terhitung. Benar atau tidak, para jamaah? Jadi kita semua ini dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini, kita semua ini sama. Perbedaan-perbedaannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW kita itu hanya cuma satu perbedaannya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada telinganya tidak, para jamaah? Matanya ada enggak? Lalu irung ada enggak? Mulut ada enggak? Tangan, kaki, badan, kepala, semuanya ada. Kita semua ini memiliki tidak seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Dipastikan memiliki. Kanjeng Nabi Muhammad SAW memiliki tangan. Kita semua ini memiliki tangan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini memiliki kaki. Kita semua ini memiliki kaki. Kanjeng Nabi Muhammad SAW memiliki telinga, mata, irung, kepala, dan yang lain-lainnya. Sekujur tubuh. Dipastikan kita semua ini memiliki. Karena namanya manusianya itu sama, tidak ada perbedaan-perbedaan apapun. Karena umat manusianya itu terlahir, itu bentuk wujudnya. Seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia itu semuanya sama. Perbedaan-perbedaan kita dan Nabi itu cuma satu perbedaannya. Saya mau bertanya terhadap para jamaah, perbedaannya itu kita dan Nabi itu apa, para jamaah? Saya kurang kedengaran dan kurang jelas. Saya minta perbedaan-perbedaan umat manusia dengan Nabi Muhammad SAW itu perbedaannya itu apa, para jamaah? Alhamdulillah jawabannya benar, walaupun tidak serentak. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan kita itu perbedaannya cuma satu, yaitu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seorang utusan. Itu perbedaannya. Kalau perbuatannya itu sama. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Itu udah takdirnya, itu udah kodratnya seorang umat manusia. Itu dipastikan perbuatannya ada dua. Ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Kita semua ini berbuat atau membuat ada dua macam. Itu apa-apa, para jamaah? Dipastikan baik dan buruk. Karena udah ditakdirkan, udah dikodratkan seorang umat manusia itu ada dua perbuatan-perbuatannya. Titel apapun itu ada dua perbuatan-perbuatannya. Titelnya Nabi ada dua perbuatannya. Titelnya para sahabat, para aulia, itu titelnya ada dua. Titelnya para imam, para alim ulama, kiai, ustadz, atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau orang awam, semuanya perbuatannya ada dua. Kadang baik, kadang tidak. Jadi perbuatan-perbuatan umat manusianya itu tidak ada yang sempurna.
dipastikan ada kekurangan-kekurangannya. Titel apapun, titelnya Nabi juga ada kekurangan. Titelnya para sahabat, para aulia itu ada kekurangan. Titelnya para imam, para alim ulama, kiai, ustadz, atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau orang awam juga dipastikan ada kekurangan-kekurangan. Benar atau tidak para jamaah? Sebabnya apa? Semua umat manusia itu ada kekurangan-kekurangannya para jamaah. Oh, takdir kodratnya seorang umat manusia. Alhamdulillah jawabannya benar dan 100. Alhamdulillah para jamaah ini jawabannya benar. Kalau benar itu bagus atau tidak para jamaah? Alhamdulillah para jamaah ini bagus, jawabannya benar. Karena yang menjawab ini seorang lelaki. Kalau seorang lelaki itu dipastikan bagus. Benar atau tidak para jamaah? Karena jamaah ini yang menjawab seorang lelaki, dipastikan bagus. Tidak ada yang lelaki dinamakan cantik, dipastikan bagus. Alhamdulillah para jamaah ini di dalam perjalanannya pada malam hari ini, di dalam pengawasan Bumi Bakti ini perjalanannya baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Sebabnya apa para jamaah? Jawabannya bingung ya. Ya sebenarnya itu jawabannya mudah sebenarnya. Sebenarnya itu umat manusia dari rumah ke sini di dalam pengawasan Bumi Bakti ini sedang menjalankan kebaikan, sedang menjalankan keimanan dan ketakwaan terhadap ing dirinya, keyakinan terhadap ing dirinya. Karena dari rumah ke sini menujunya terhadap pengawasan Bumi Bakti. Kalau pengawasan itu sarang-sarang belajar. Kita semua ini sedang sarang-sarang belajar. Kalau sarang-sarang belajar itu baik tidak para jamaah? Kalau baik bagus tidak para jamaah? Jawabannya seperti itu sebenarnya. Tapi para jamaahnya ini terlalu gagah, jadi lupa di dalam kebagusannya. Benar atau tidak para jamaah? Karena kalau dari rumah ke sini di dalam pengawasan Bumi Bakti itu bagus, baik, benar, mulia di dalam kebaikannya. Tapi para jamaah ini udah terlalu gagah, lalu bagus, entar lupa kebanyakannya. Karena kalau orang gagah, orang bagus itu banyak lupanya. Karena umat manusianya menyangkanya bahwa sayalah yang paling gagah kebanyakannya. Jadi cepat lupa. Kalau umat manusianya mengambilnya di dalam kebaikan, entar tidak lupa. Itu kalau baik pasti tidak lupa. Kalau bagus dan gagah itu cepat lupa. Paham tidak kalau cepat lupa? Tidak. Dipastikan tidak paham. Padahal ada ing dirinya. Jangan merasanya yang paling gagah, yang paling bagus. Kita semua ini udah punya istri, udah punya anak. Jadi jangan merasa gagah, jangan merasa bagus. Kalau udah punya anak, punya istri, itu dipastikan gagahnya entar luntur, bagusnya entar luntur. Nah, di dalam kelunturan itu dipastikan lupa. Nyangkanya dirinya saya ini gagah,
Nyangkanya dirinya ini saya bagus. Padahal udah memiliki anak, udah memiliki istri. Itu sebenarnya menjawabnya seperti itu. Para jamaah ini ngeblank para jamaah. Jawabannya bingung karena tidak dikasih tuntunan-tuntunan atau arahan-arahan. Kalau udah dikasih tuntunan-tuntunan arah-arahan, dipastikan bisa menjawab. Kita semua ini dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini semuanya sama, tidak ada perbedaan sedikit pun. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seorang manusia tidak? Kita semua ini manusia tidak? Dipastikan sama manusianya. Cuman perbedaan-perbedaannya, perbuatan-perbuatannya. Kalau seorang nabi, perbuatannya, kebaikan-kebaikannya lebih banyak dari keburukannya. Kalau kita semua ini kebalikannya, kebaikan-kebaikan seadanya, keburukan-keburukannya tidak terhitung. Itu semua umat manusia yang tidak mendapatkan utusan-utusan dari Gusti. Kalau seorang utuskan itu dijaminkan, itu perbuatan-perbuatan baiknya itu lebih banyak dari perbuatan buruknya. Kalau kita semua ini perbuatan kebaikannya dan buat perbuatan keburukannya itu kebalikannya dengan nabi. Kalau seorang nabi lalu perbuatannya keburukannya lebih banyak, berarti itu lebih tidak pantas lagi itu seorang nabi. Kalau perbuatan keburukannya lebih banyak, seorang nabi itu pantasnya yaitu perbuatannya itu kebaikannya lebih banyak, keburukannya sedikit. Itu yang lebih pantas. Tapi kalau umat manusia seperti kita semua ini, bila kebalikannya seperti nabi, keburukannya lebih banyak, kebaikannya lebih sedikit, itu wajar. Karena seorang awam, seorang makhluk manusia biasa. Kalau nabi itu seorang utusan, dipastikan ada perbedaan, dipastikan ada kebalikannya. Seorang orang awam dipastikan kebaikannya lebih sedikit, keburukannya lebih banyak. Kalau seorang nabi kebaikannya lebih banyak, kejelekannya atau keburukannya lebih sedikit, itu dipastikan karena seorang utusan. Kalau seorang utusan itu dipastikan lebih banyak, lebih baiknya daripada keburukannya. Kita semua ini di dalam sinja bersa ing satu hune manusia, sinja bersa ing satu hune Gusti. Semuanya umat manusia itu yang mengatur itu adalah Gusti, bukan umat manusianya. Tentang menilai penilaian itu Gusti. Tentang besok itu Gusti. Tentang di dalam dunia itu Gusti. Semuanya penentuan-penentuan itu adalah Gusti, bukan umat manusia. Tapi zaman-zaman sekarang banyak umat manusianya yang bisa menentukan seperti surga dan neraka. Bila umat manusianya perbuatan baiknya banyak, entar mendapatkan surga. Perbuatannya jelek, buruk, entar mendapatkan neraka. Berarti yang menilai itu umat manusianya atau Gusti Allah para jamaah? Kok umat manusia? Jawabannya jangan umat manusia para jamaah. Jawabannya Gusti Allah. Tentang penilaian itu semuanya Gusti Allah. Karena perbuatan-perbuatan umat manusia di dalam dunia ini penentuannya ada di Gusti Allah.
tentang perbuatan-perbuatan yang nilai itu Gusti Allah, bukan umat manusia. Umat manusia zaman-zaman sekarang bisa menilai bila si A ibaratnya di dalam perjalanan ibadahnya tekun, lalu langsung dicap di dalam ketekunannya umat manusianya itu tentang ibadah. Seandainya ibadah sholatnya tekun, ibadah sedekah jariah, amal jariahnya tekun, melakukan semuanya. Tentang ibadah yang lain juga ibaratnya dilakukan semua. Lalu umat manusianya itu langsung membijihnya, langsung orang itu jaminan surga. Itu kebanyakan orang penilaiannya seperti itu. Padahal seluruh umat manusia di dalam dunia itu semuanya butuh proses, butuh ditimbang. Sang pencipta saja tidak berani menilai tentang umat manusia, bahwa kamu mendapatkan surga, bahwa kamu mendapatkan neraka. Itu tidak berani sang pencipta mengucapkan seperti itu. Sang pencipta itu entar besok berani mengucapnya kalau udah melewati alam pertimbangan. Bila melewati alam pertimbangannya, bila keberatannya kebaikannya, entar kamu mendapatkan nikmat. Bila keberatannya mendapatkan keburukan, entar kamu mendapatkan kesengsaraan. Hanya itu sang pencipta mengucap terhadap makhluk-makhluknya, bukan surga dan neraka. Penilaian tentang itu adanya antar besok, bukan adanya di dalam dunia. Karena seluruh umat manusia di dalam dunia ini semuanya itu menjalankan saja. Entar penilaiannya itu tergantung Gusti Allah. Tapi zaman-zaman sekarang perbuatan umat manusia langsung dinilai oleh umat manusianya. Bila seorang kiai atau seorang ulama atau seorang imam atau seorang ustadz atau seorang gus-gus atau buya-buya atau orang awam, lalu tentang ibadahnya tekun, lalu tentang ibadah yang lainnya juga tekun, lalu langsung dicap bahwa si A itu mendapatkan surga. Itu yang saya membingungkan. Kok seorang umat manusia bisa menentukan seperti itu? Sang pencipta saja tidak berani mengucapkan bahwa si A mendapatkan surga, si B mendapatkan neraka bila masih hidup di dalam dunia ini. Tapi umat manusianya saking sombongnya, umat manusia di dalam kehidupan di dalam dunia ini masih ada kehidupan umat manusia yang masih berkembang. Lalu umat manusianya seperti para alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam berani mengucap bahwa si A mendapatkan surga, bahwa si B mendapatkan neraka. Yang saya anehkan itu surganya entar ada ini itu. Entar nerakanya ada begini, ada begitu. Anehnya seperti itu. Yang udah merasakan di dalam surgawi itu adalah Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Kanjeng Nabi Adam alaihi salam di dalam surgawi itu belum memakan satupun, air pun belum, makanan lain pun belum. Karena Nabi Adam alaihi salam diciptakan di dalam surgawi itu belum sempurna. Lalu di dalam kesempurnaan Kanjeng Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa itu karena perbuatannya. Karena umat manusianya belum tahu tentang itu.
Karena umat manusianya disangkanya kayak Nabi Adam alaihissalam di dalam surgawi itu udah merasakan makanan-makanan atau minuman-minuman. Kayak Nabi Adam alaihissalam itu belum merasakan air setetes pun, belum merasakan makanan setetes pun. Karena kayak Nabi Adam alaihissalam di dalam surgawi itu diciptakannya belum sempurna. Belum ada tenggorokan atau memanik, belum ada buah dadah. Bisa ada memanik dan buah dadah itu karena melanggar atas perbuatan-perbuatannya. Janganlah mendekati nafsu. Kanjeng Nabi Adam alaihissalam itu mendekati nafsu di dalam buah khuldi. Buah-buah itu perbuatan, hol itu ucapan dibukti. Dari ucapan Gusti Allah itu dibuktikan. Kayak Nabi Adam alaihissalam mendekati nafsu, lalu dibuktikanlah bahwa nafsu itu adanya di buah dadah, nafsu itu ada di tenggorokan. Jadi letak nafsu itu yang paling tertinggi itu ada di tenggorokan, ada di buah dadah. Itu asal usul dari kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu sempurna bentuk manusianya. Lalu dikeluarkanlah Nabi Adam alaihissalam itu dari surgawi, lalu turun ke bumi. Itu di dalam kitab Sejati dan kitab Pancorep Sejatin Urip. Jadi di dalam perbuatan-perbuatan umat manusia, kebenaran-kebenaran umat manusia itu adanya di dalam perbuatan-perbuatannya, bukan karena agamanya, bukan karena kitabnya, bukan karena hadisnya. Jadi seluruh umat manusia bila bilang kebenaran-kebenaran umat manusia karena agamanya, karena Quran hadisnya, karena kitab-kitabnya, berarti itu salah besar. Itu saya bisa menyatakan seperti itu, bisa salah besar karena kebenaran-kebenaran umat manusia itu karena perbuatan-perbuatannya. Kesalahan-kesalahan pun ada karena perbuatan-perbuatannya. Karena asal-usul umat manusia bisa sempurna itu karena perbuatan-perbuatan kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Kanjeng Nabi Adam alaihissalam itu disuruh oleh Sang Pencipta itu pesannya cuma satu. Janganlah mendekati nafsu. Tapi kanjeng Nabi Adam alaihissalam itu kebanyakan umat manusia kalau yang dilarang itu penasaran. Karena asal usulnya umat manusia seperti kanjeng Nabi Adam alaihissalam itu penasaran. Apa sih yang dilarang oleh Sang Pencipta? Janganlah mendekati nafsu. Lalu kanjeng Nabi Adam alaihissalam mau melakukan nafsu. Itu Sang Pencipta itu murka. Hei Adam, janganlah kamu lakukan nafsu itu di dalam surgawi. Lalu Nabi Adam itu terengah di dalam tenggorokan. Lalu timbullah memanik. Lalu Siti Hawa itu terhentak di dalam dada. Lalu timbullah buah dada. Jadi kesempurnaan umat manusia itu karena nafsu. Karena bisa timbul memanik itu karena nafsu. Bisa timbul karena buah dada itu karena nafsu. Itu di dalam kitab Pancorep Sejatin Urip dan kitab Sejati. Kalau kitab Sejati itu real dan nyata, kenyataan seperti itu. Rasakan saja oleh diri umat manusia. Bila nafsu itu pasti ada di dada, ada di tenggorokan. Semuanya.
maupun Islam, Hindu, Buddha, Kristen atau keyakinan, semuanya umat manusianya yang memegang agama seperti itu dipastikan nafsu itu ada di tenggorokan, nafsu itu ada di dada, semuanya. Karena asal-usul umat manusia itu adanya di situ. Karena umat manusia bisa sempurna karena di dalam kitab Nur Jati, nur itu cahaya jadi diri umat manusia. Bila cahaya jadi dirinya umat manusianya itu di dalam kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, berarti umat manusianya itu udah sempurna di dalam perjalanan-perjalanannya. Perjalanan-perjalanan umat manusianya itu ada banyak, tidak terhitung. Jadi kita semua ini harus berhati-hati di dalam perjalanan-perjalanan, di dalam perbuatan-perbuatan. Karena kita semua ini dan Nabi itu semuanya sama, makhluk namanya manusia. Nabi siapapun semuanya manusia. Tidak ada perbedaan-perbedaan. Nabi Adam alaihissalam itu terciptanya di dalam surgawi, udah sempurna, lalu turun ke bumi, lalu timbullah kita semua ini di dalam dunia ini berderet-deret turunan-turunan Nabi Adam alaihissalam. Semuanya itu dari turunan-turunan Nabi Adam alaihissalam. Saya yang paling membingungkan titel-titelnya seluruh para alim ulama, kiai, ustadz, kus-kus atau buya-buya atau habaib atau para imam atau orang awam juga bisa mengetahui tentang surga dan neraka. Nabi Adam alaihissalam, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Sang Pencipta, itu tidak tahu tentang neraka. Adanya apa? Apakah abang, apakah hijau, apakah cantik, apakah jelek, itu tidak ada yang tahu. Lalu di dalam surgawi, apakah makanannya nikmat, apakah pahit, apakah asin, apakah yang lainnya, itu juga tidak tahu. Karena Nabi Adam alaihissalam belum pernah memakan dari surgawi. Karena di dalam surgawi itu Nabi Adam diciptakan belum sempurna. Udah sempurna lalu disuruh keluar dari surgawi. Saya kasih contoh. Kalau produk-produk seperti kendaraan lah, contohnya supaya paham para jamaahnya. Kalau belum sempurna dipastikan belum keluar untuk dipasarkan. Kalau udah sempurna dipastikan keluar untuk dipasarkan. Lah Sang Pencipta juga seperti itu. Nabi Adam alaihissalam diciptakan di dalam surgawi itu belum sempurna. Lalu udah sempurna itu gara-gara perbuatan-perbuatannya. Karena di dalam perbuatan-perbuatannya itu Sang Pencipta itu murka. Buah huldi, buah-buah itu perbuatan, hul itu bukti. Jadi hul itu ucapkan lalu dibukti. Jadi dibuktikanlah ucapan Gusti Allah itu. Nabi Adam alaihissalam itu belum ada tenggorokan atau memanik, belum ada buah dada. Karena perbuatan-perbuatannya itu karena mau melakukan nafsu, barulah timbullah buah dada dan timbullah memanik di tenggorokan. Jadi sempurnahlah kata Nabi Adam alaihissalam itu karena perbuatan-perbuatannya. Jadi kebenaran-kebenaran umat manusia atau kesalahan-kesalahan umat manusia itu terletaknya di dalam perbuatan-perbuatannya. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah jawabannya benar. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, kebenaran-kebenaran umat manusia itu adanya di agama atau tidak para jamaah?
Lalu saya mau bertanya lagi, kebenaran-kebenaran umat manusia atau kesalahan-kesalahan umat manusia, apakah itu ada di Quran hadis para jamaah? Dipastikan tidak. Kebenaran-kebenaran umat manusia itu bukan karena agamanya, bukan karena Quran hadisnya, bukan karena kitab-kitabnya. Kebenaran-kebenaran umat manusia itu terletak di dalam perbuatan-perbuatannya. Cuman yang saya membingungkan, khususnya orang Islam, khususnya bila tidak mengikuti di dalam perjalanan-perjalanan nabinya, entar dinyatakan sesat, entar dinyatakan salah, karena tidak ada di dalam Nabi, di dalam perjalanan Nabi. Itu kebanyakan yang terlalu fanatik terhadap Nabi. Padahal kebenaran-kebenarannya itu bukan karena nabinya. Kebenaran-kebenaran perbuatan-perbuatan atau perjalanan-perjalanan itu karena dirinya. Jadi kebenaran-kebenaran umat manusia atau kesalahan-kesalahan umat manusia itu bukan karena nabinya, tapi karena perbuatan-perbuatan dirinya. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Bila ada seorang ulama yang besar menyatakan, seorang para alim ulama, kiai atau ustadz atau kos-kos atau buya-buya atau habaib atau para imam menyatakan bahwa bila tidak mengikuti perjalanan Nabi lalu dinyatakan salah, lalu dinyatakan sesat. Sesatnya di mana? Salahnya di mana? Karena tentang perjalanan Nabi, tentang perbuatan Nabi, itu semuanya saya khususnya yang ceramah, saya tidak tahu perbuatan Nabi seperti apa, perjalanan Nabi seperti apa. Yang saya tahu perbuatan saya sendiri, perjalanan saya sendiri. Jadi saya menghimbau terhadap seluruh umat manusia di dalam dunia ini, kebenaran-kebenarannya, kesalahan-kesalahannya itu bukan karena perjalanan-perjalanan Nabi, bukan karena perbuatan-perbuatan Nabi. Kebenaran-kebenaran atau kesalahan-kesalahan itu karena perbuatan-perbuatan dirinya kita sendiri. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena segala sesuatu itu yang menanggung, yang menerima itu saya sendiri, bukan Nabi. Benar atau tidak para jamaah? Berarti kebenaran-kebenaran itu bukan karena nabinya, bukan karena agamanya, bukan karena Quran hadisnya, bukan karena kitab-kitabnya. Benar atau tidak para jamaah? Jadi kebenarannya ada di mana para jamaah? Saya minta yang jelas dan yang gamblang supaya serentak, supaya jelas. Kebenaran-kebenaran umat manusia itu bukan karena nabinya, bukan karena Quran hadisnya, bukan karena kitab-kitabnya. Jadi adanya di mana para jamaah? Alhamdulillah jawabannya serentak, walaupun agak leon. Karena segala sesuatu umat manusia bila menjawabnya ragu-ragu, sepiro gamblange, sepiro serentake, kalau leot dipastikan tidak gamblang. Itu bahasa Cirebon. Karena saya orang Cirebon, jadi bahasa Cirebon sajalah. Benar tidak para jamaah? Karena alangkah baiknya itu meninggikan bahasa sendiri daripada meninggikan bahasa orang lain. Benar tidak para jamaah? Ya alangkah baiknya yang ditinggikan itu bahasa diri saya sendiri, bahasa Cirebon. Kita semua ini udah tahu
Berarti kebenaran-kebenaran umat manusianya itu bukan karena nabinya, bukan karena Quran hadisnya, bukan karena kitab-kitabnya. Kebenaran-kebenaran umat manusianya itu juga bukan para alim ulamanya, bukan kiainya, bukan ustadznya, bukan gus-gusnya, bukan buya-buyanya, bukan habaibnya, bukan para imamnya, juga bukan orang awam juga. Kebenaran-kebenaran umat manusianya itu tergantung perbuatan-perbuatan dirinya. Benar atau tidak para jamaah? Karena segala sesuatu umat manusia itu tergantung sinja bersa. Ing satu hune umat manusia, ing satu hune Gusti. Jadi yang menilai tentang urusan hablum minallah atau hablum minanas itu semuanya Gusti, bukan umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena yang lebih tahu, yang lebih mengetahui itu adalah Sang Pencipta, bukan umat manusia. Umat manusia titel apapun tidak bisa. Titelnya Nabi tidak bisa mengetahui tentang urusan hablum minallah atau urusan hablum minanas. Titelnya para sahabat, titelnya para aulia, titelnya para imam, titelnya para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau orang awam, semuanya tidak bisa tentang mengetahui urusan hablum minallah atau hablum minanas. Titelnya seorang presiden sampai menteri sampai turun sampai ke tingkat RT pun tidak bisa, sampai ke tingkat orang awam pun tidak bisa tentang urusan hablum minallah atau hablum minanas mengetahuinya. Yang mengetahuinya itu adalah Sang Pencipta, adalah Gusti Allah. Karena segala sesuatu perbuatan umat manusia yang menilai itu adalah Gusti Allah. Karena di dalam Ainuhin ing satunya pangeran kang berhak yang hakiki hak yang pasti tentang penilaian itu adalah Gusti, bukan makhluknya. Benar atau tidak para jamaah? Tapi zaman-zaman sekarang umat manusianya banyak yang menjadi Tuhan, bisa menilai tentang urusan hablum minallah atau hablum minanas. Yang saya anehkan, yang saya membingungkan, surga bisa diketahui ada ini itu, neraka entar disiksanya begini begitu. Yang saya anehkan, dianya masih hidup tapi bisa mengetahui. Itu mengetahuinya dari mana? Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, seorang para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam bisa mengetahui tentang isinya surga, isinya neraka itu dari mana para jamaah? Kok tidak tahu? Oh, dari ajaran. Ada yang jawabannya tidak tahu, ada jawabannya dari ajaran. Ajaran-ajaran atau hayalan-hayalan itu semuanya itu semu. Karena tentang surga dan neraka itu haknya Gusti. Karena di dalam dunia ini semua umat manusia bila masih hidup, belum kiamat kubro, berarti belum adalah surga dan neraka, belum dibuka. Neraka udah ada, surga udah ada tempatnya, cuman belum dibuka. Dibukanya entar kalau udah kiamat kubro. Kalau udah kiamat kubro itu seluruh umat manusia di dalam dunia ini entar dikumpulkan di alam mahsyar, lalu dibangkitkan seluruh yang ada di alam kubur itu, lalu dikumpulkan di alam mahsyar kalau udah kiamat kubro. Tapi zaman-zaman sekarang umat manusianya masih hidup bisa mengetahui tentang surga dan neraka.
Yang saya anehkan, yang banyak berbicara seperti surga neraka, itu kebanyakannya orang yang titel-titelnya tinggi-tinggi. Seperti para imam, seperti para alim ulama, kiai, ustadz, atau gos-gos, atau buya-buya, atau habaib. Yang berbicara seperti orang itu. Padahal kalau ditanya, tahu nggak neraka? Dipastikan tidak tahu, ya karena belum dibuka. Kalau ditanya surganya di mana, dia tidak tahu, ya karena belum dibuka. Berarti golongan-golongan seperti para alim ulama, kiai, ustadz, atau gos-gos, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam, berarti benar atau tidak para jamaah? Tidak. Dipastikan tidak benar karena telah membohongi umat, karena telah membohongi masyarakat, karena udah mengetahui tentang surga, entar begini, padahal dia tidak tahu. Entar neraka adanya begini, entar disiksa begini, padahal tidak tahu. Berarti golongan-golongan dia itu pembohong. Benar atau tidak para jamaah? Kalau tidak tahu berarti bohong tidak? Dipastikan bohong. Saya berbicara sekeras ini karena real dan nyata. Karena ada di dalam kitab sejati. Itu umat manusia, seluruh umat manusia belum ada yang tahu di neraka, belum ada yang tahu di surga. Yang tahu di surga itu cuma Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Selain itu tidak tahu semua. Saya berbicara setegas ini karena di dalam alif jaber ing atasi Gusti, yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti, bukan umat manusia. Umat manusianya itu berbicara tentang urusan hablum minallah. Padahal dianya belum mengetahui tentang urusan hablum minallah. Umat manusianya saking sombongnya bisa menilai tentang urusan hablum minallah, tentang perbuatan sedekah jariyah, amal jariyah entar sekian, tentang ibadah sholat entar sekian, entar ibadah puasa entar sekian, entar menolong orang entar sekian. Itu sombongnya umat manusia. Padahal kalau ditanya tentang perbuatan dirinya saja belum tentu bisanya. Perbuatan dirinya saja tidak bisa dinilai. Kok kenapa bisa menilai diri orang lain? Benar atau tidak para jemaah? Dipastikan tidak benar. Seperti itu umat manusia itu tidak benar. Saya menjelerkan tentang ini sekeras ini. Saya ada dalilnya. Saya ada kitabnya berbicara seperti ini. Orang umat manusia zaman sekarang banyak yang dibodohi, banyak yang dikadali dengan iming-imingi pahala, dengan diiming-imingi surga. Nah, seperti itulah. Padahal surga, pahala itu penentuannya itu adalah di Gusti. Yang berkuasa juga Gusti. Karena segala sesuatu umat manusia kalau udah mengetahui tentang urusan hablum minallah itu Gusti, dipastikan umat manusia itu sadar, tidak berani mengucap seperti itu. Karena di dalam nun jareni ing kekuasaan saking Gusti ini yang berkuasa tentang urusan hablum minallah atau hablum minanas itu adalah Gusti, bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia. Tapi zaman sekarang banyak umat manusia bisa menentukan pahalanya sekian bila menyumbang sedekah jariyah di dalam pesantren tentang jaminan surga. Lalu nyumbang ke masjid atau ke yayasan entar jaminan surga. Yang jamin itu siapa? Saya mau bertanya, apakah pak kiainya yang menjamin? Tidak, dirinya saja belum tentu.
Seorang ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau para habaib atau para imam, para alim ulama, semuanya belum tentu semua umat manusia di dalam dunia ini. Karena surga, neraka itu belum dibuka. Kalau belum dibuka berarti belum tentu semua. Titel apapun belum tentu semua. Titelnya Nabi belum tentu. Titelnya para sahabat, para aulia, para alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam atau orang awam, semuanya belum tentu. Karena segala sesuatu umat manusia itu semuanya diproses, semuanya ditimbang. Sekecil apapun kesalahan itu pasti ditimbang. Sekecil apapun kebenaran itu pasti ditimbang. Sebesar apapun kebenaran pasti ditimbang. Kesalahan sebesar apapun pasti ditimbang. Jadi titel umat manusianya itu perjalanan-perjalanannya atau perbuatan-perbuatannya itu ada dua semua. Jadi perbuatan-perbuatan umat manusianya itu kadang baik, kadang buruk. Lalu umat manusia itu catatannya ada dua, catatan baik dan catatan buruk. Semua umat manusia memiliki catatan semua. Nabi memiliki catatan, sahabat memiliki catatan, para aulia memiliki catatan, para alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam juga memiliki catatan. Jangan disangkahnya titelnya para alim ulama atau kiai atau ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam, disangkahnya menjaminkan dirinya mendapatkan surga. Seluruh titel-titel itu belum tentu semua. Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia itu entar besok semuanya diproses, semuanya ditimbang. Buat apa ada alam pertimbangan bila ada penentuan-penentuannya di dalam dunia? Karena segala sesuatu umat manusia, perbuatan-perbuatannya di dalam dunia ini hanya sekedar menjalankannya. Karena di dalam kitab Nur Jati, nur itu cahaya, jadi diri umat manusia itu tergantung perjalanan-perjalanan cahaya jadi diri umat manusianya. Lalu entar pembalasannya tergantung ing kawitannya, perbuatan-perbuatan ing alam dunianya, entar pembalasan ing alam kuburnya. Entar pembalasan di sana entar mendapatkannya bukan langsung surga, bukan langsung neraka. Karena entar besok itu ada alam pertimbangannya. Benar atau tidak para jamaah? Karena segala sesuatu umat manusia itu semuanya entar ditunjukkannya itu semuanya dari Gusti. Karena di dalam kapaseku maknanya ujung. Segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia entar ujung-ujungnya penentuannya itu adalah Gusti, bukan makhluk-makhluknya, bukan nabi, bukan para sahabat, bukan para aulia, bukan para alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus atau buya-buya atau habaib atau orang awam atau para imam. Penentuannya yang paling ujung itu adalah Gusti Allah atau Sang Pencipta, bukan umat manusianya. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah jawabannya benar. Ceramahnya udah lama, udah 1 jam, benar kalau berhenti. Karena terlalu lama kurang baik, kalau terlalu cepat kurang baik. Bila ada yang mau bertanya, saya kasih waktu, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dijelaskan tentang penilaian surga dan neraka. Gusti Allah tidak bisa menilai ini kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Nah, terus kalau belum melewati alam pertimbangan pun Gusti Allah tidak bisa menjelaskan kamu masuk surga dan kamu masuk neraka. Pertanyaan saya, kenapa sampai kita tidak bisa menjelaskan tentang itu? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, saya jawab. Karena yang bisa menilai itu adalah dirinya sendiri. Karena umat manusia itu semuanya entar yang ditimbang itu adalah perbuatan-perbuatannya. Entar yang nilai juga dirinya. Sang pencipta itu hanya menyaksikan. Contohnya supaya paham, saya ditimbang. Saya memeriksakan diri terhadap dokter. Lalu saya ini periksa. Lalu ditimbang, keberatannya kamu 60. Nah, sang pencipta itu hanya mengasih tahu keberatannya ini hanya 60. Nah, 60 ini apakah kebaikan, apa keburukan? Kalau kebaikan, alhamdulillah mendapatkan nikmat. Kalau kejelekan, mendapatkan sengsara. Jadi yang bisa menilai itu adalah dirinya. Yang bisa menilai itu perbuatan-perbuatannya, bukan sang penciptanya atau Gusti Allah. Gusti Allah itu bisanya menentukan perbuatan manusianya ini dan itu. Tidak bisa kamu salah, kamu benar. Itu yang bisa menentukan seperti itu dirinya. Sang pencipta itu hanya mengikuti atas perbuatan-perbuatan umat manusianya. Bila perbuatan umat manusianya baik, dia bilang baik. Kalau perbuatannya buruk, dia buruk. Jadi sang pencipta ini hanya mengikuti atas perbuatan-perbuatannya. Jadi sang pencipta itu tidak bisa langsung kamu segini, kamu segitu, kalau belum ditimbang. Jadi yang ditimbang itu apa para jamaah? Dipastikan amal perbuatannya. Lah kalau amal perbuatannya contohnya ditimbang, badan saya ini, diri saya ini mengetahui timbangannya 60. Lalu dokternya itu Gusti Allahnya itu berbicara, "Hei, kamu timbangannya 60." Nah, 60 itu apakah baik, apakah buruk? Kalau baik mendapatkan nikmat, kalau buruk mendapatkan sengsara. Jadi penentuannya itu ada diri perbuatan-perbuatan umat manusianya. Yang bisa sang pencipta itu hanya menyaksikan penentuannya, hanya menunjukkan. Karena di dalam KPSku maknanya ujung. Tadi ujung-ujung penentuan umat manusia itu adanya di Gusti. Kalau udah ditimbang, kalau belum ditimbang, sang pencipta tidak bisa menentukan seperti kamu benar atau kamu salah. Cukup sekian saja jawaban dari saya. Silakan siapa lagi? Cukup Pak Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila tidak ada yang mau bertanya, saya tutup dengan doa. Sebelum berdoa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada malam hari ini ceramah saya ini keras sekali. Karena supaya umat manusianya itu sadar diri. Karena umat manusia itu supaya sadar. Jangan kesukaan-kesukaannya itu memodohi masyarakat, memodohi umat dengan iming-iming surga, dengan iming-iming pahala sekian. Kalau tidak melakukan entar neraka. Itu sebenarnya salah seperti itu. Yang bisa menentukan itu adalah perbuatan-perbuatan umat manusianya. Sang pencipta saja tidak bisa menentukan terhadap umat manusianya sebelum ditimbang. Kok umat manusianya bisa berani menentukan sebelum ditimbang? Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada perkataan-perkataan saya yang terlalu dalam dan terlalu keras. Karena saya umat manusia, ucapan-ucapannya kadang benar, kadang tidak, kadang bermanfaat, kadang tidak. Namanya juga manusia. Jadi saya sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya bila saya ada kehilafan atas ceramah saya. Cukup sekian sambutan dari saya tutup dengan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa turuna Muhammad wa sallam raja wa baraka wa ta'ala kusurasin azman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya hayyu qayyum ya alim ya adim ya rabbal alamin qayyum ya razzaq masya'al quwwah ilahi anta mahsudi wa raduka marhubi wa fawdu amri ila Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah ya hayyu qayyum ya alim ya rabbul alamin ya Allah ya hayyu qayyum ya alim ya rabbul alamin ya Allah ya hayyu qayyum ya alim ya rabbul alamin wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti bersekilah wa umurina wa salamati berarti bersekilah wa umurina wa salamati berarti bersekilah fa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.